Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaudia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan yaitu observasi alat berat. Observasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah atau tugas akhir mata kuliah, yaitu teknologi alat berat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang komponen pada ekskavator. Sebelum itu saya akan menjelaskan ekskavator adalah unit yang digunakan untuk mengeruk atau memindahkan atau menggali material menggunakan satu keranjang atau istilahnya bucket. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen pertama pada ekskavator, yaitu ada bucket. Yang sebelah sini merupakan bucket. Bucket ini berfungsi untuk wadah dari material yang digunakan untuk menggali material tersebut. Pada bucket ini terdapat kuku yang digunakan untuk mempermudah dalam penggalian material. Terdapat di sini kita dapat lihat kuku tersebut. Sayangnya kukunya tenggelam di tanah. Lanjut, komponen yang kedua, yaitu di sini ada lengan arem. Lengan arem ini berfungsi untuk memperpanjang kerja bucket, yaitu tersambung langsung ke bucket dan ke boom. Selanjutnya, di belakang arem ini terdapat silinder yang digunakan untuk menggerakkan bucket. Di sini kita menyebutnya silinder bucket. Kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu di sini dapat kita lihat ada boom atau lengan boom. Lengan boom ini berfungsi untuk menggerakkan lengan arem agar dapat bergerak lebih jauh untuk menjangkau tujuannya nanti. Selanjutnya, di atas lengan boom ini ada silinder atau aktuator yang berfungsi untuk menggerakkan arem. Silinder yang berada di atas itu berfungsi untuk menggerakkan arem ini, dan silinder yang berada di depan ini berfungsi untuk menggerakkan bucket. Komponen selanjutnya itu di sini ada dua buah silinder. Silinder ini berfungsi untuk menggerakkan boom, yaitu turun naik agar dapat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya terdapat komponen yang paling vital, yaitu di sini terdapat aki. Sayangnya aki di sini tidak dapat dibuka dan tidak dapat dilihat komponennya karena terkunci. Lanjut ke komponen selanjutnya yang terletak di tengah ekskavator. Di sini terdapat motor swing. Motor swing ini digunakan untuk ekskavator berputar ke kiri atau ke kanan. Di sini dapat dilihat komponen motor swing tersebut yang digunakan untuk ekskavator dapat melakukan gerakan putar. Masuk ke komponen selanjutnya, di sini ada kontrol valve. Dapat dilihat banyak selang yang terhubung ke kontrol valve tersebut. Kontrol valve ini berguna untuk mengatur aliran nantinya yang digerakkan oleh tuas yang dikemudikan oleh operator. Komponen selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian undercarriage. Di sini dapat kita lihat ada track frame. Track frame ini merupakan rangka utama dari sistem undercarriage pada ekskavator. Pada track frame ini terdapat banyak komponen yang melekat. Yang pertama dapat kita lihat di sini ada ruler. Ruler ini berfungsi sebagai penyangga dari track chain agar track chain dapat bergerak lurus. Di sini terdapat track chain. Track chain di sini berfungsi sebagai penghubung dari sprocket menuju ke track shoe.
Selanjutnya di sini ada track shoe. Track shoe ini berguna sebagai komponen yang bersentuhan langsung dengan tanah. Komponen ini juga berfungsi sebagai pembagi berat ekskavator menuju ke tanah, ke permukaan tanah. Selanjutnya kita geser ke belakang. Di sini terdapat sprocket. Sprocket ini berguna untuk meneruskan putaran dari engine menuju ke track chain. Pada sprocket ini terdapat komponen yang melekat, yaitu motor travel. Motor travel ini merupakan pengendali atau rem yang memungkinkan ekskavator itu bergerak maju, mundur, atau ke kiri, ke kanan. Selanjutnya kita pindah ke depan. Di depan dapat dilihat di sini ada flare atau front flare. Flare merupakan penyangga yang digunakan untuk menahan track chain agar dapat bergerak sesuai dengan atau bergerak lurus. Selanjutnya di sini ada tempat untuk melakukan penggemukan. Fungsinya untuk penggemukan ini yaitu untuk mengatur kekencangan atau kekenduran trek pada ekskavator. Selanjutnya di sini ada komponen utama, yaitu di sini terdapat engine. Dapat kita lihat engine-nya di sini, rangkaian komponennya. Di sini ada fan, ada kipas, dan di sini ada radiator yang berguna untuk mendinginkan engine ketika melakukan operasi, sehingga suhu engine berada tetap pada suhu normal. Selanjutnya di sini sayangnya pintu di sini tidak dapat dibuka. Di sini terdapat main pump, yaitu pompa utama untuk rangkaian hidrolik ini terletak di dalam sini, main pump tersebut. Tapi di sini pintunya tidak dapat dibuka. Selanjutnya di sini terdapat tutup yang digunakan untuk pengisian oli hidrolik. Di sini terdapat tangki hidrolik di sini, dan untuk pengisian oli dapat kita lakukan pada lubang ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian kabin. Dapat kita lihat di sini ada kabin ekskavator. Kita lihat pada bagian depan. Di sini ada besi atau bisa kita sebut dengan cover. Cover ini berfungsi untuk melindungi operator dari material, misalnya ada kayu atau binatang atau dari material seperti lumpur. Terus di sini ada kaca untuk penutup bagian depan dari kabin. Selanjutnya di sini dapat kita lihat ada pintu. Pintu ini digunakan untuk menutup bagian dari kabin ekskavator. Selanjutnya kita masuk ke dalam kabin ekskavator. Sekarang kita sudah berada di dalam kabin ekskavator. Dapat kita lihat di sini terdapat banyak tuas kontrol yang digunakan untuk menggerakkan ekskavator. Dapat kita lihat di sini. Di sini ada kunci kontak yang digunakan untuk melakukan on off pada unit ekskavator. Selanjutnya di sini ada tombol-tombol yang dapat kita gunakan. Seperti di sini digunakan untuk washer. Di sini dapat kita lihat di sini untuk lampu, dan di sini dapat kita lihat untuk mengatur kecepatan dari ekskavator. Di sini ada gambar kura-kura dan di sini ada gambar kelinci. Pada gambar kura-kura ini maka ekskavator akan bergerak dengan lambat
dan jika kita pindahkan ke yang kelinci, maka unit ekskavator akan bergerak lebih cepat. Di sini dapat kita lihat, di sini ada tuas untuk mengatur kecepatan fan pada AC. Lanjut pada komponen selanjutnya, yaitu di sini dapat kita lihat terdapat panel kelistrikan atau panel yang menunjukkan kondisi pada unit ekskavator. Dapat kita lihat di sini ada menunjukkan suhu pada ekskavator. Di sini menunjukkan suhu, dan di sini menunjukkan volume bahan bakar pada ekskavator. Lanjut komponen selanjutnya, yaitu di sini terdapat tuas untuk menggerakkan undercarriage pada ekskavator. Terdapat dua tuas, yaitu tuas sebelah kanan dan tuas sebelah kiri. Tuas sebelah kanan jika digerakkan ke depan, maka ekskavator akan berbelok ke arah kanan, dan jika ditarik ke belakang, maka ekskavator akan bergerak mundur. Mundurnya yaitu sebelah kanan, karena yang digerakkan adalah tuas sebelah kanan. Selanjutnya yaitu masuk tuas yang sebelah kiri. Jika tuas yang sebelah kiri ini kita gerakkan ke depan, maka unit akan bergerak ke arah kiri. Dan jika kita tarik ke belakang, maka unit akan berbelok ke arah kiri. Dan jika kedua tuas kita gerakkan secara bersamaan, maka unit akan bergerak lurus ke arah depan. Dan jika tuas ditarik ke arah belakang, maka unit ini akan bergerak lurus ke arah belakang. Selanjutnya kita masuk ke tuas yang ada pada kiri dan kanan operator, atau dapat kita sebut dengan joystick. Jika joystick kita gerakkan, joystick sebelah kanan kita gerakkan ke depan atau ke bawah, maka boom pada ekskavator akan turun jika kita gerakkan ke bawah. Dan jika kita tarik ke atas atau kita tarik, maka boom pada ekskavator akan melakukan pergerakan naik. Jika tuas yang sebelah kanan ini kita geser ke arah kanan, maka bucket pada ekskavator akan melakukan gerakan membuka. Jika kita geser ke kanan, maka bucket akan membuka. Dan jika kita geser ke kiri, maka bucket akan melakukan pergerakan menutup. Selanjutnya yaitu tuas yang ada pada sebelah kiri operator. Jika tuas yang sebelah kiri ini kita dorong ke depan, maka arm pada ekskavator, silinder arm, akan melakukan gerakan ke bawah. Selanjutnya yaitu jika kita mendorong tuas yang sebelah kiri ke arah kanan, maka unit ekskavator akan melakukan swing memutar ke arah kanan. Selanjutnya jika kita mendorongnya ke sebelah kiri, maka unit ekskavator akan melakukan gerakan memutar atau swing ke arah kiri. Selanjutnya di sini ada tuas panjang. Tuas panjang ini berfungsi untuk safety. Namanya komponen ini yaitu central lock. Central lock ini berfungsi untuk menghentikan semua aliran hidrolik. Jika central lock ditarik seperti ini, maka semua aliran hidrolik pada unit akan terhenti dan tidak akan ada pergerakan dari ekskavator yang bertujuan untuk safety pada ekskavator tersebut. Dan jika operator ingin melakukan pekerjaan kembali, maka harus dilakukan penurunan pada tuas central lock ini seperti ini. Baru operator dapat melakukan kerja seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami lagi berada di PT Cipta Sarana Traktor yang berada di Tunggul Hitam. Sekarang kami lagi bersama Bang Farid, manajer di perusahaan ini. Kami akan melakukan wawancara dengan Bang Farid tentang
eskavator. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan pertama, apa saja perawatan yang dilakukan pada eskavator? Ya, mungkin untuk perawatan rutin ya, mungkin untuk perawatan rutin biasanya kita ngecek oli dari engine, oli hidrolik, dan oli motor swing, oli final drive, yang masing-masingnya mungkin memiliki kekentalan dan saya yang berbeda-beda. Terus selanjutnya mungkin di attachment yang kerasnya, seperti misalnya paket, arem, boom, segala macam. Nanti kita memeriksa apakah terjadinya keretakan atau kebocoran dari oli-oli tersebut, sehingga menyebabkan performa unit ini nanti akan berkurang. Satu lagi yang tak kalah penting adalah mungkin untuk penggresan dari masing-masing tiap komponen tersebut. Biasanya di komponen-komponen yang sering dilakukannya gerakan sendi, seperti di daerah boom, arem, dan bucket, nanti kita lakukan biasanya penggerisan agar komponen tersebut tidak aus. Mungkin itu sih yang biasanya dilakukan. Oke, untuk perawatan tadi, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja yang dilakukan atau persiapan sebelum menggunakan ekskavator, Bang? Ya, mungkin rekan-rekan bisa, ini kalau menurut saya ya, tapi kalau betulnya mungkin ada di kalau rekan-rekan mau lihat di internet, di peraturan SDM nomor sekian-sekian lah, saya lupa juga, di peraturan penggunaan pembawaan unit alat berat, ada di situ namanya P2H, pemeriksaan dan pengecekan harian. Nah, jadi biasanya operator sebelum bekerja di SOP yang ada di perusahaan-perusahaan besar ini biasanya melakukan P2H tersebut, jadi pengecekan dan pemeriksaan harian. Nah, biasanya persiapan tersebut mencek seluruh kondisi unit, apakah tidak ada yang terjadinya kebocoran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terus menghidupkan atau merunning dari si ekskavator tersebut. Setelah mungkin ketika unitnya berjalan dalam keadaan sebelum hidup, mungkin ya memang beberapa kebocoran tidak terlihat. Cuman ketika unitnya hidup, bisa jadi kebocoran-kebocoran tersebut tadi nampak. Jadi di running dulu, nanti operatornya turun lagi, terus diperiksa lagi lah sekeliling itu, dipastikan sudah tidak ada yang bocor, tidak ada asap yang ibaratkan abnormal, barulah ekskavator tersebut bisa dioperasikan. Selanjutnya lagi pertanyaan nomor 3, Bang, yaitu tentang komponen yang sering rusak, Bang, pada ekskavator. Ya, komponen yang sering rusak sebenarnya ini ya, ada memang beberapa komponen yang sering rusak, cuman umur dari komponen tersebut sudah ada di namanya di manual book atau di shop manual. Jadi misalkan nih komponen yang ini umurnya sekian ratus jam, komponen yang ini sekian ratus jam. Jadi mungkin yang paling sering rusak kalau untuk komponen ya, komponen biasanya itu di kuku bucket, di bagian undercarriage lah, misalnya track link, track shoe, roller gitu-gitu. Cuman kan punya masa pakai yang berbeda-beda, misalkan berapa ratus jam, dan tergantung kondisi pekerjaan dari ekskavator tersebut, apakah di lahan yang keras atau di lahan yang becek, apalagi misal pekerjaannya di dekat rawa ataupun pantai, kan lebih menyebabkan polusi yang lebih besar. Nah, kalau bucket tersebut ya sebenarnya lebih ke, pertama, walaupun jam umur pemakaian dari masing-masing komponen tersebut ada, tapi tidak dalam artian
juga berpengaruh dari pemakaian si operator atau medan yang dikerjakan oleh ekskavator tersebut. Jadi ya kebanyakan kalau simpelnya sih undercarriage, cuman kita lihat lagi apa yang menyebabkan hal-hal tersebut bisa terjadi. Ya lebih ke fleksibel lah, belum bisa juga kita tentukan oh ini yang lebih cepat rusak, ini yang lebih cepat rusak, belum bisa juga. Terus ya ada lagi? Ada bang. Selanjutnya pertanyaan terakhir bang. Pertanyaan terakhir, apakah penyebab ekskavator dibiarkan rusak dan lebih memilih jalan alternatif baru seperti membeli unit baru bang? Jadi gini ya, mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan tambang lah bisa dibilang yang menggunakan ekskavator yang besar. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu juga betulnya seperti apa. Cuman mungkin orang itu lebih memikirnya ke arah ekonomis. Dalam artian semakin tua ekskavator ini semakin rusak juga, lebih sering kita akan melakukan maintenance, jadinya lebih bagus ngambil unit yang baru walaupun dengan investasi yang sangat besar, tapi akan tertutupi dengan jumlah produksi yang akan kita lakukan. Dalam artian ini biarlah mengeluarkan kos yang besar untuk mengambil unit yang baru, sementara produksi juga akan besar dibanding menggunakan unit yang istilahnya bosok atau sakit-sakitan ini. Dengan kos yang sedikit kita juga akan mendapatkan produksi yang sedikit juga, jadi akan berbanding lurus kan. Nah orang ini mungkin berpikirnya lebih akan tertutup kos produksi yang besar ini dengan produksi yang lebih besar lagi, mungkin itu sih. Baik bang, mungkin itu aja pertanyaan dari kami bang. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya bang. Banyak sedikit kami mohon maaf di sini bang. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di belakang saya adalah ada satu unit alat berat, yaitu kompaktor. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja komponen yang ada pada kompaktor. Jadi run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Baiklah, untuk unit terakhir di belakang saya sudah ada itu motor grader. Di sini saya juga akan menjelaskan apa saja komponen dan So take my hand, lainnya. join the army of the shadows. Di sini ada unit motor grader Komatsu.
sini ada tuas kontrol untuk pengoperasian motor grader, tapi di sini tuasnya ditutup, mungkin karena unitnya belum dipakai dan takut masuk air. Standing in the sand.